Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eryan Tisapida, saya dari kelas 1D Prodi BK. Saya dan teman-teman saya Ahmad Haikal dan Fuad Fahmi Firdaus akan mempresentasikan tentang agama dan krisis manusia modern. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sekularisme. Sekularisme adalah suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik negara atau institusi lainnya. Sedangkan agama menurut Edward Bruno Taylor dikutip dari Seven Theories of Religion tahun 1996 karya Daniel L. Pals, definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia. Jadi, agama dalam pandangan sekularisme adalah sesuatu yang harus dipisahkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Seperti dalam kutipan Karl Marx, agama adalah desahan dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berperasaan, dan kondisi jiwa dari jiwa. Itu adalah candu rakyat. Menurut pandangan Islam, umat Islam tidak bisa dilepaskan dari agama. Dan Islam juga mengatur segala aspek kehidupan umatnya, mulai dari bangun tidur, berpakaian, sosialisasi, cara bersikap, cara makan dan minum, semuanya diatur dalam Islam. Krisis spiritual manusia modern. Krisis spiritual manusia modern sudah semakin tampak di kehidupan zaman ini. Banyak orang mengalami sakit rohani meskipun fisiknya terlihat sehat. Salah satu penyebab krisis spiritual manusia modern adalah semakin banyak manusia menjauhi diri dari agama dan tuntunan Islam. Manusia semakin menjauhi Tuhannya, semakin menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah, dan semakin terlena dengan kenikmatan duniawi. Maka dari itu, untuk menanggulangi krisis tersebut, perlunya pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Ketika spiritual manusia modern mengalami krisis, maka akan terjadi masalah baru, yaitu adalah krisis akhlak dan sosial manusia modern. Krisis akhlak dan sosial manusia modern. Krisis akhlak dan sosial manusia modern adalah salah satu akibat dari krisis spiritual yang melanda manusia modern. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Agama adalah fitrah manusia. Tanpa agama, manusia akan kehilangan kebutuhan fitrahnya. Secara sosiologis, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Contoh dari krisis akhlak dan sosial manusia modern yaitu adalah semakin banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu, murid yang melawan gurunya, bullying, seks bebas, dan masih banyak lagi. Ada cara untuk menanggulangi krisis akhlak dan sosial manusia modern, yaitu dengan cara memperkuat spiritual dan pendidikan agama manusia modern. Maka dengan cara itu, insya Allah, krisis akhlak dan sosial manusia modern bisa teratasi. Krisis lingkungan hidup masa modern. Krisis lingkungan hidup merupakan gambaran dari krisis spiritual yang pernah melanda umat Islam. Saat ini, negara-negara di dunia, khususnya negara-negara Islam, dilanda krisis lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan masalah kepentingan umum yang terbatas pada tataran mikrokromos, litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer, tapi juga dapat menjangkau makrokromos secara keseluruhan. Dua krisis ini, lingkungan hidup merupakan masalah yang memiliki efek multidimensi karena mempengaruhi hampir semua unsur lingkungan hidup. The Ecologist dan The Limits to Growth, tulisan E. Goldsmith dan Dennis L. Meister mengingatkan bahwa bahaya terbesar bagi umat manusia di masa depan adalah rusaknya lingkungan hidup yang sangat cepat. Peringatan ini
menunjukkan tentang gagalnya upaya konservasi alam dalam mengimbangi cepatnya gerakan eksploitasi sumber daya alam yang didukung oleh sebagai peralatan muktadir hasil ilmu dan teknologi modern. Agama sebagai rujukan dalam menjauh krisis kemanusiaan. Islam mengapresiasi semangat kerja yang maksimal untuk mendapatkan harta-harta sebagai sarana kenikmatan hidup. Namun perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan kenikmatan hidup melalui harta kekayaan dan kemewahan harus didukung oleh kekayaan hati, dan kekayaan hati itu dapat digapai melalui siraman iman dan syukur terhadap rohani. Said Abdul Azim mengatakan, kehidupan yang baik ialah bukan dengan bergelimang kemewahan dunia dan banyaknya harta. Tidak selama ini kemewahan dunia dan banyaknya harta memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada seseorang. Dalam mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan hidup, seseorang harus memiliki spiritual, ialah guyuran iman dan syukurlah yang membuat hati menjadi kaya. Hati yang beriman dan bersyukur akan menikmati harta yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ataupun sedikit. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.